Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada pagi hari ini kalian akan mempelajari mengenai AR, MR, dan menyetarakan reaksi. Sebelumnya saya sudah minta teman-teman semua untuk mereview mengenai stokiometri. Nah, stokiometri itu apa? Stokiometri itu adalah perhitungan dalam kimia. Karena pada prosesnya ilmu kimia itu tidak akan pernah bisa lepas dari perhitungan alias matematika. Nah, di PowerPoint kali ini saya akan mengenalkan kepada kalian istilah-istilah perhitungan pada ilmu kimia. Tolong catat ulang karena ini akan dipakai sampai nanti kan kelas 12. Nah, istilah pertama, waktu kalian mereview stokiometri juga ada istilah ini ya. Ada istilah AR yaitu massa atom relatif, dan juga ada istilah MR yaitu massa molekul relatif. Bedanya di sini, yang ini atom, yang ini molekul. Kemudian ada mol. Mol itu simbolnya N. Simbolnya tuh N ya, N. Jadi kalau saya sebutkan N selanjutnya, N di situ maksudnya adalah mol, yaitu satuan dari banyaknya molekul. Ini mirip seperti gross, seperti lusin, terus kayak pekodi kayak gitu. Nah, itu sama-sama satuan ya untuk menyatakan jumlah banyaknya molekul. Nah, selanjutnya ada molaritas. Simbolnya M besar. M besar yaitu satuan yang menunjukkan kepekatan suatu larutan. Semakin pekat larutannya, maka semakin besar molaritasnya alias konsentrasi. Ini juga biasa disebut dengan konsentrasi ya. Oke, nah kita kenalan dulu sama yang namanya AR dan MR. AR itu kalau dalam perhitungan bisa kita gunakan massa atom satu atom unsur X, katakanlah unsurnya itu X gitu ya, dibagi 1/12 dikali 12 SMA. Nah, AR tadi itu adalah massa atom relatif, artinya perbandingan massa satu atom tertentu, katakanlah si X tadi itu ya, dengan massa atom standar. Nah, siapa massa atom standarnya itu? Massa atom standar yang digunakan adalah karbon 12. Karbon 12 itu maksudnya bukan ada karbonnya sebanyak 12 gitu, bukan ya, tapi karbon yang memiliki isotop sebesar 12. Nah, karbon yang memiliki isotop 12 itu memiliki satuan massa 12 SMA atau satuan massa atom. Nah, by the way, AR tuh bisa dihitung berdasarkan banyaknya jenis isotop yang ada di alam. Caranya, AR unsur X sama dengan kelimpahan 1 dikali massa 1 ditambah kelimpahan 2 dikali massa 2 per 100. Kalau ini masih bingung, nanti kita latihan soal. Nah, yang kedua di sini ada MR. Mirip-mirip kayak AR, cuma bedanya di sini adalah massa satu molekul. Kamu harus tahu bedanya unsur dan molekul itu apa. Nah, kalau massa satu molekul X dibagi 1/12 dikali 12 SMA. Tadi MR itu adalah massa molekul relatif, artinya perbandingan massa molekul tertentu dengan massa atom standar. Nah, sama, massa atom standar yang digunakan adalah juga karbon 12 dengan massanya 12 SMA atau satuan massa atom. Nah, MR tuh bisa dihitung dengan menjumlahkan seluruh nilai AR dari unsur yang ada pada molekul tersebut. Jadi kita bisa tuliskan rumusannya, MR unsur X sama dengan jumlah AR penyusun atom gitu. Nah, kenapa istilah mereka tuh relatif gitu ya? Di sini AR massa atom relatif, MR juga massa molekul relatif. Relatif itu artinya tergantung gitu ya. Sama kayak kalau misalkan kita lagi mikir, oh nih cewek cantik nih, cowok ganteng nih gitu. Tapi kan itu mikir relatif kan. Nah, relatif itu artinya ya tergantung siapa yang melihat. Makanya di sini dikatakan relatif karena harga AR atau harga MR itu tergantung pada massa atom standar. Yang dimana massa atom standar yang dipakai di sini adalah massa atom C12 gitu. Makanya relatif terhadap siapa? Terhadap karbon 12 gitu. Oke, kalau masih bingung sama rumusnya, kita lanjut dulu ke perhitungan. Nah, bingung? Coba kita latihan soal dulu yuk. Nah, yang pertama di sini ada soal oksigen terdiri atas dua isotop yaitu O15 dan O16. Ini isotopnya ya, 15 dan 16. Massa atom relatif O adalah 15,99. Berapakah persentase isotop O15 dan O16 dalam unsur oksigen? Nah, caranya kayak gini. Penyelesaian jadi gini. Untuk yang nomor 1, kalian cukup kita catat dulu di sini ada ARO-nya yaitu 15,99 gitu ya. Nah, kemudian berapa sih persentasenya si O15 itu berapa? Kemudian O16 itu berapa? Nah, kemudian ini kan berapa persen gitu ya, kita nggak tahu. Nah, selanjutnya kita misalkan aja O15 itu A persen. Kalau 15, nah kalau
kita misalkan saja kalau O15 itu A%, maka O16 itu adalah 100 dikurang A%. Kenapa 100 dikurang A%? Karena persen itu kan maksimalnya 100 ya. Berarti kalau O15 itu A, maka O16 itu ya sisanya, yaitu 100 dikurang 16%. Nah, kita hitung deh pakai rumus yang tadi. Rumus yang tadi itu AR sama dengan kelimpahan. Nah, kelimpahannya ini persentase nih. Dikali massa 1, massa satunya itu 15 tadi. Kelimpahan 2 berarti persentasenya si 16, massa 2 nya berarti 16 gitu ya, per 100. Yuk kita masukin, berarti AR-nya itu katanya 15,99 sama dengan A dikali 15 gitu ya. Kelimpahannya yaitu A, massanya itu 15 ditambah 100 min A dikali 16 gitu ya, masanya itu 16 dibagi 100. Ya udah, hasilnya berarti di sini 15,99 sama dengan 16.000 A. 16.000 min A, 16.000 min A. Nah, berarti A di sini adalah 0,1%. Udah, ya udah, berarti di sini A-nya sama dengan 0,1% alias perkelimpahannya si O15, maka O16 adalah 100 min 0,1 alias 99,9%. Gitu. Jadi kelimpahannya si O15 ada 0,1%, kelimpahannya si O16 adalah 99,9%. Caranya dengan AR sama dengan kelimpahannya si 15 dikali massa atom yang 15 ditambah kelimpahannya si 16 dikali kelimpahannya si dikali massanya si 16 gitu. Gampang ya. Oke, selanjutnya yang nomor 2. Tentukan MR dari N2, H2O, dan NH3 jika diketahui AR HN sekian, H-nya sekian, O-nya sekian. Nah, tadi di awal dikatakan bahwa MR tuh biasa dihitung dengan menjumlahkan seluruh nilai AR dari unsur-unsur yang ada pada molekul tersebut. Nah, berarti boleh nih kita langsung aja buat. Misalnya saya pengen hitung N2 dulu. N2 di sini berarti kita bikin AR-nya si N ditambah AR-nya si N karena N-nya 2 kali gitu ya. Berarti 14 tambah 14 sama dengan 28. Clear. Kemudian H2O. H2O di sini berarti kita kalikan 2 kali AR-nya hidrogen ditambah 1 kali AR-nya O. AR-nya hidrogen itu 1 ditambah AR-nya O itu 16. Jadi total 18. Clear. Kemudian yang terakhir ada NH3. Berarti AR-nya N ditambah 3 kali AR-nya hidrogen. AR-nya N 14 ditambah 3 kali 1 gitu ya. Berarti 17. Udah selesai. Cara mencari MR hanya seperti itu aja. Oke, saya harap sampai sini sudah bisa ya untuk mencari AR dan juga MR. Tapi tenang aja, karena biasanya AR itu sudah diketahui dari soalnya. Jadi kamu jarang sekali soal mengeluarkan data seperti ini. Jadi nanti tinggal lihat aja. Kalaupun ada soal yang diminta untuk ngecek berapa AR-nya, kamu bisa tentukan dengan cara seperti ini, pakai rumus di sini. Nah, pada proses perhitungan kimia tidak luput dengan adanya persamaan kimia. Persamaan kimia tuh yang ditulis apaan aja sih? Coba. Yang pertama ada reaktan. Reaktan adalah zat yang bereaksi. Dia tuh adanya di ruas kiri. Kemudian ada produk. Produk tuh hasil reaksi. Dia tuh adanya di ruas sebelah kanan. Kemudian ada koefisien reaksi yang menyatakan jumlah partikel setiap reaksi dan produknya, dan juga wujud zat. Contohnya di sini ada. Nah, ini ada contoh di sini ya. Daerah kiri disebut dengan daerahnya reaktan, dan daerah kanan itu disebut dengan daerahnya produk gitu. Nah, ini yang disebut dengan koefisien nih, 2, 3, ini koefisien ya. Kalau ini kan nggak ditulis nih, berarti ini 1 nih sebenarnya, tapi koefisiennya 1 gitu. Kalau 1 biasanya nggak usah tulis, nggak apa-apa. Kemudian di sini ada 3 gitu ya. Nah, kemudian wujud zat. Nah, ini ada wujud zat nih, solid, aquos, gas. Nah, itu adalah wujud zat gitu ya. Jadi ini reaktan di ruas kiri, produk di ruas kanan, kemudian koefisien, kemudian ada juga wujud zat gitu.
Nah, bagaimana sih cara ngebuatnya? Bagaimana cara menuliskan persamaan reaksi? Rumusannya itu sebenarnya simpel, yaitu X reaktan menghasilkan Y produk, di mana X dan Y kita sebut sebagai koefisien yang tadi sudah saya jelaskan. Contohnya di sini ada 2H2O gas, O2 gas menghasilkan 2H2O liquid, gitu ya. Nah, ada dua langkah menuliskan persamaan reaksi. Yang pertama menuliskan rumus kimianya dulu, lengkap dengan wujudnya. Jadi kalau misalkan saya katakan gas hidrogen bereaksi dengan gas oksigen menghasilkan air gitu. Nah, berarti kamu buat gas hidrogen itu H2, gas oksigen itu O2, air itu H2O. Gitu. Lengkap dengan wujudnya, gas ya, namanya gas ya, berarti wujudnya G, gas. G juga gas. Airnya di sini liquid. Nah, kemudian yang kedua, setelah kamu sudah menuliskan H2O2 dan H2O, selanjutnya adalah kamu harus menyetarakan reaksi tersebut dengan memberikan koefisien yang sesuai. Nah, kunci dari segala kunci perhitungan kimia itu ada di sini. Coba kita pelajarin dulu bagaimana sih cara menyetarakan reaksi gitu ya. Namanya juga menyetarakan ya, berarti reaksi kiri harus sama dengan reaksi kanan. Coba kita lihat dulu. Nah, di sini ada reaksi yang belum setara. Coba saya bantu. Di sini ada S itu solid ya, padatan. Aki itu aqueous, larutan. Di sini ya. Kemudian G itu gas. Oke. Di sini belum setara. Kenapa saya katakan belum setara? Karena sebelah kiri di sini aluminiumnya 1 kali, sedangkan di sebelah kanan aluminiumnya 2 kali. Berarti kita harus apain? Kita harus tambahkan 2Al di sebelah kiri, tapi berperan sebagai koefisien ya. Jadi sebelah kiri Al sudah 2 kali, sebelah kanan juga Al sudah 2 kali. Nah, yang kedua kita cek anionnya. Anion itu muatan yang atom atau poliatom yang bermuatan negatif. Di sini yang bermuatan negatif itu adalah SO4. Jadikan satu aja, ya. Nggak usah dipecah S-nya berapa, O-nya berapa, karena SO4 di sini cuma masing-masing sekali doang. Oke, di sebelah kanan SO4 itu 3 kali. Kamu perhatikan di sini. Loh, sebelah kiri SO4-nya baru sekali. Berarti kita harus tambahkan 3 di depan. Ya, 3 di depan. Ini di 3 di depan sini nggak apa-apa ya. Oke, SO4 nya udah clear 3 kali, sebelah kiri 3 kali, sebelah kanan 3 kali, tapi hidrogennya belum setara nih. Hidrogen di sebelah kiri jadinya ada 6 kali. Tahu dari mana 6 kali? Hidrogen aslinya 2, karena koefisiennya 3, 2 dikali 3 jadinya 6. Berarti sebelah kanan hidrogennya juga harus 6. Berarti di sini kita harus tambahkan 3H2. So, reaksi setaranya adalah 2Al ditambah 3H2SO4 menghasilkan Al2SO4 3 kali plus 3H2 gitu. Ya, pertama tadi saya setelahkan dulu si Al-nya, karena sebelah kanannya 2, sebelah kiri saya tambahkan 2. Kemudian SO4-nya, karena sebelah kanan SO4-nya 3 kali, maka sebelah kiri juga saya tambahkan 3 kali, tapi di depannya ya, di depan si senyawa yang ada SO4-nya. Gara-gara saya tambahkan 3 kali H2, maka di sini hidrogennya juga harus 6 kali. Jadi ini udah setara gitu. Oke, kita lanjutkan ke soal yang kedua. C2H6O2 menghasilkan CO2 plus H2O. Oke. Di sini ada reaksi pembakaran ya, ini adalah reaksi pembakaran, kamu harus tahu. Kenapa dikatakan reaksi pembakaran? Karena dia menggunakan oksigen dan menghasilkan CO2 plus H2O. Reaksi pembakaran yang sempurna itu pasti menggunakan oksigen dan juga menghasilkan CO2 plus H2O. Yuk, pertama kamu harus cari dulu senyawa mana nih yang paling ribet, yang paling banyak indeksnya. Paling banyak indeksnya itu adalah senyawa yang banyak angka-angka kecilnya kayak gini nih. Atau kayak gini, Al2SO4 3 kali, banyak indeksnya kan? Nah, itu yang kamu jadikan patokan. Di C2H6 yang dibakar, C2H6 tuh indeksnya banyak gitu ya. Jadi dia akan jadi patokan. Karena sebelah kiri, saya tulis ulang di sini ya. C2H6 ditambah O2 menghasilkan CO2 plus H2O. Karena sebelah kiri C-nya 2 kali, maka CO2-nya sebelah kanan C-nya juga harus 2 kali. Dah, segitu dulu. C-nya udah clear, sekarang kita ke hidrogennya. Hidrogen sebelah kiri tuh 6 kali, sedangkan hidrogen sebelah kanan baru 2 kali. Tambahin 3 biar jadi 6 kali, clear hidrogennya. Tapi oksigennya belum tepat nih. Sebelah kanan oksigennya ada, lihat oksigennya di sini ada 2 kali 2, berarti oksigennya di sini 4, oksigennya di sini ada, jangan lupa dikali, berarti oksigennya 3. Total 4 tambah 3 kan 7 ya.
Sedangkan di sini oksigennya baru 2 dan 7 itu bukan kelipatannya 2 gitu ya. Jadi gimana? Ya udah tenang, kamu bikin aja pecahan seperti ini. Karena nanti kalau dihitung kan 7/2O2 oksigennya 7 kali kan. Ya udah, tapi kan gak enak nih pecahan kayak gini. Ya udah, kita kali aja semuanya dengan angka penyebut yang ada di sini, angka 2. Kalau penyebutnya 3, ya kali 3. Ya sesuaiin aja. Kita kali 2 semuanya, berarti yang atas jadinya 2 C2H6 ditambah 7/2 kali 2 7O2 menghasilkan 2 kali 2 4CO2 ditambah 3 kali 2 6H2O. Total jadinya di sini C-nya jadi 4, sebelah kanan juga C-nya 4, hidrogennya jadi 12 ya. 2 kali 6 12, di sini juga jadi 12. Oksigennya 14, sebelah kanan juga 8 ditambah 6 14 gitu. Ya, jadi begitu cara menyatakan persamaan reaksi kimia. Kanan harus sama dengan kiri ya. Yang pertama kamu cari dulu mana senyawa yang mau dijadikan patokan, setelah itu baru disesuaikan. Kalau ada yang nggak enak angkanya, bikin aja dulu pecahan, terus kemudian dikali dengan penyebutnya. Dikali penyebutnya semuanya dikali, bukan cuma salah satu. Oke? Coba yuk kita latihan. Yuk, di sini ada 5 soal. Saya bantu. Di sini N2 ditambah H2 menghasilkan NH3. Oke, di kiri N-nya 2 kali, di kanan N-nya baru sekali. Tambahin aja di sini 2. Ya, supaya nitrogennya juga 2 kali. Tapi gara-gara kamu nambahin 2 NH3, hidrogennya jadi 6 kali. Ya nggak? 2 kali 3 nih. Berarti di sini hidrogennya juga kamu tinggal tambahkan 3. Biar apa? Biar sama-sama 6. Jadi total di sini cukup N2 ditambah 3H2 menghasilkan 2 NH3. N-nya 2 kali, H-nya 6 kali, cocok sama yang sebelah kiri. Lanjut, Fe plus O2 menghasilkan Fe2O3. Sebelah kanan Fe-nya 2 kali, sebelah kiri Fe-nya baru sekali nih. Tambahin aja 2 di sini. Oke, udah clear nih. Tapi pas mau masukin angka 3 di sini, O-nya 2 kali sebelah kiri, O-nya sebelah kanan 3 kali, gimana dong? Ya udah kamu cari aja kelipatan yang sama antara 2 dan 3, yaitu 6 kan. Ya udah kamu kaliin 3 di sini. 3 kali 2 kan 6. Berarti di Fe2O3 kamu harus kalikan 2. Supaya apa? Supaya oksigennya tuh juga 6 kali. Tapi Kak, Fe-nya kan jadi 4 kali di sini. Ya enggak? Fe-nya jadi 4 kali sebelah kanan, sebelah kirinya masih 2 kali. Ya kamu tinggal hapus. Ganti. Jadi berapa? Jadi 4 kali. Berarti total 4 Fe tambah 3 O2 menghasilkan 2 Fe2O3. Fe-nya 4 kali kanan kiri, oksigennya 6 kali kanan kiri. Clear ya? Lanjut, KClO3 menghasilkan KCl plus O2. Cl-nya udah clear, enak nih. Ya udah langsung aja di sini tambahin 3 ya. Karena di sini oksigennya 3 kali, sedangkan di sini oksigennya 2 kali. Jadi saya langsung aja cari kelipatannya, yaitu 3. Oksigennya jadi 6 kali, sebelah sini kita tambahkan aja 2 kali. Gara-gara kamu tambahkan 2 kali KCl, KCl di sini juga jadinya 2 kali. Udah deh, KCl-nya sama-sama 2 kali, oksigennya sama-sama 6 kali. Gitu ya. Oke, lanjut C4H10. Oke, C4H10 di sini sama seperti yang tadi C2H6, berarti di sini kita tambahkan dulu 4 ya, karena C-nya di sebelah sini 4, maka C-nya juga harus 4 di sebelah sini. H-nya di sini mau ada 10, sedangkan di sini H-nya baru 2. Ya udah kamu tambahin 5 di sini biar jadi 10. Oksigennya jadi berapa nih? Oksigen di sini jadinya 8, di sini 5. 8 tambah 5 kan 13 ya. Sedangkan lagi-lagi 2 ini 13 itu bukan kelipatan dari angka 2. Jadi harus diapain? Sama 13/2 kali 2 semua. Kita kali 2 semua. Jadinya gimana? 2C4H10 ditambah 13O2 menghasilkan 8CO2 ditambah 10H2O. Udah, hidrogennya sama-sama 20, C-nya sama-sama 8, oksigennya sama-sama 26. Gitu.
Nah, untuk nomor 5, di sini oksigennya sebelah kiri 2 kali, sebelah kanan oksigennya 3 kali total ya, 1, 2. Nah, berarti 2 sama 3 itu kan kelipatannya 6 ya. Kita bikinnya di sini 3 kali O2 biar jadi 6. Sebelah kanan juga kita kalikan 2 aja nih, cukup 2. Kenapa 2? Karena masih ada oksigen sebelah sini. Sebelah sini oksigennya jadi 4 kali, sedangkan di sini kan 1 kali berarti 5 ya. Kurang 1 lagi kan? Berarti kaliin 2 di sini. Supaya apa? Supaya oksigennya itu jadi 6 total, ya kan? 2 kali 2 4 tambah 2 6. Tapi yang lainnya jadi belum setara. Cu-nya jadi 4 kali, di sini tambahin 2 kali biar Cu-nya juga 4 kali. Nah, sulfurnya 2 kali. Udah cocok kan? Sulfurnya 2 kali. Jadi tepatnya adalah 2Cu2S ditambah 3O2 menghasilkan 2Cu2O ditambah 2SO2 gitu. Untuk nomor 5, pertama saya masukkan angka 3 di sebelah sini supaya menjadi 6. Sedangkan di sebelah kanan di sini ada 2 sumber oksigen. Jadi saya di sini jadikan 4. Kurangnya 2 lagi kan, berarti tambahkan angka 2 di sebelah sini supaya oksigen total sebelah kanan ada 6. Jadi pas sama yang sebelah kiri. Nah, tapi Cu-nya yang sebelah kanan jadi 4 kali. Maka sebelah kiri juga saya tambahkan 2 supaya jadi 2Cu2. Dengan penambahan angka 2, sulfurnya jadi 2 kali. Ya udah cocok sama yang tadi pertama udah saya tambahkan di angka 2 pada SO2 gitu. Jadi ini adalah cara untuk menyetarakan reaksi kimia. Selesai. Nah, selanjutnya di sini ada tugas. Nah, tolong dikerjakan dari nomor 1 sampai dengan nomor 10 akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Cukup di sini dulu. Nanti PowerPoint-nya akan saya bagikan. Terima kasih untuk kamu yang sudah mendengarkan video ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.